Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, jadi kita di sini sebagai kelompok 5 yang akan membahas tentang Policy Study on Teacher Competency Improvement. Jadi studi kebijakan tentang peningkatan kompetensi guru. Oke, kami perkenalkan our team that Anida Trisafina Tunaja and Eka Rizky Jaya Alfiantoro. Okay, the next, our discussion today is definition of policies on teacher competency improvement, then competencies of the teacher, then how to improve teacher competence, then the last is example of a place on teacher competency improvement. Okay, the first discussion is definition of policies on teacher competency improvement. Jadi pengertian kebijakan tentang peningkatan kompetensi guru. Okay, next slide. Policy is an activity that is intentionally or not carried out by a person, group, or government in which there is an element of dedication in the form of an effort to choose various alternatives in order to achieve certain goals and objectives. That's mean, artinya adalah kebijakan itu adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, atau pemerintah yang di dalamnya itu terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Jadi kebijakan itu lebih ke pernyataan cita-cita atau pedoman untuk manajemen dalam usaha menciptakan atau mencapai sasaran. Okay, next, improvement is a process, method, action to raise something or an activity effort to advance something in a better direction than before. Jadi peningkatan itu adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu yang arahnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kebijakan sama peningkatan udah clear. Jadi selanjutnya yang kompetensi guru. Nah, jadi kompetensi itu lebih ke suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Jadi bisa juga kompetensi itu kemampuan atau kecakapan. Nah, kemudian jadi, teacher competence is the ability that must be processed, lived, and mastered by the teacher in carrying out his profession in the form of skills and attitudes. Jadi, pengertian tersebut, kompetensi guru itu adalah kemampuan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan profesinya berupa kecakapan, keterampilan, dan sikap. Jadi dalam pendidikan guru itu dikenal adanya pendidikan guru yang berpusat pada kompetensi. Jadi kompetensi guru yang harus dimiliki itu ada 4. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, di sini saya mengambil lingkup dalam pendidikan Islam. Jadi dalam lingkup pendidikan Islam, seorang pendidik harus komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan harus dipecahkan, dipertimbangkan menurut pandangan Islam. Dalam mengurutkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, saya lebih cenderung mengemukakan kompetensi kepribadian atau personal yang pertama, karena hal tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Nah, maka kompetensi guru menurut pendidikan Islam yang pertama yaitu ada kompetensi personal religius, yang dimana dalam hal ini seorang guru haruslah mempunyai kemampuan kepribadian yang islami, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemampuan dasar kompetensi yang pertama bagi pendidik adalah menyangkut kepribadian agamis, yang artinya pada dirinya sendiri melekat nilai-nilai yang lebih banyak
yang hendak ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya nilai kejujuran, keadilan, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan terjadi transinternalisasi atau pemindahan penghayatan nilai-nilai antara pendidik dan anak didik baik langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya terjadi transaksi yaitu alih tindakan antara keduanya. Nah, guru sebagai seorang pendidik yang akan mentransfer nilai-nilai kepada anak didik haruslah seorang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena kepribadian guru dapat mempengaruhi pandangan dan sikap murid terhadap agama yang masih dalam pertumbuhan. Pertumbuhan keagamaan pada anak bukanlah suatu gejala psikis biasa. Si anak adalah makhluk yang berkeagamaan, artinya batinnya, hakikat dirinya, yang sesungguhnya keseluruhan hidupnya pada susunan dasarnya adalah bersifat keagamaan, sebab manusia itu dijadikan menurut gambar Allah. Segala kemampuan dan kemungkinan-kemungkinannya adalah akibat daripada hidup keagamaannya. Oleh karena itu, sikap guru terhadap agama merupakan salah satu penampilan kepribadian, yang dimana guru yang acuh tak acuh kepada agama akan menunjukkan sikap yang dapat menyebabkan anak didik terbawa pula kepada arus tersebut. Dengan demikian, kepribadian guru yang religius merupakan syarat mutlak bagi seorang guru yang akan menjalankan tugasnya. Sebagaimana di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 102 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi menuliskan bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah hendaklah bermujahadah kepadanya, benar-benar jihad dalam arti tidak mundur sedikitpun karena mendapat celaan, menegakkan kebenaran secara adil sekalipun terhadap diri mereka, ayah-ayah mereka, dan ibu-ibu mereka. Dan seorang yang bertakwa ketika menemui ajalnya hendaklah dalam keadaan ikhlas kepada Allah, tidak menjadikan sekutu baginya dengan siapapun. Selanjutnya ada kompetensi pedagogik religius, yang dimana seorang guru harus memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Adapun yang termasuk kompetensi pedagogik religius adalah yang pertama, mengetahui potensi-potensi yang ada pada anak didik. Jadi setiap anak itu dilahirkan dengan membawa potensi, maka tugas guru untuk mengembangkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berarti setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah sebagai potensi yang melengkapi manusia sejak lahir, dan fitrah sebagai dian yang menjadi tapak tegaknya peradaban Islam. Ibarat sebuah mata uang yang bermuka dua, yang satu berkembang dari dalam tiap individu, sedang yang satu dipindahkan atau transmission dari orang ke orang, dari generasi ke generasi, jadi bersifat dari luar ke dalam. Yang kedua ada membuat program belajar mengajar. Sebelum terlaksananya interaksi belajar mengajar, guru hendaknya membuat program yang akan disampaikannya agar proses belajar mengajar lebih terarah. Yang ketiga ada melaksanakan interaksi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi anak didik, disertai dengan nilai-nilai keislaman, yaitu dengan cara mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas. Setelah mendapat jawaban salam, menghadap papan tulis, menulis tanggal hijriah di atas sudut kanan papan tulis, menulis Bismillahirrahmanirrahim, dan menulis tanggal miladiah di sudut atas bagian kiri. Kemudian, membaca bismillah bersama-sama dengan siswa, membuka pelajaran dengan mengucapkan rasa syukur, menutup pelajaran dengan doa dan ucapan hamdalah, dan meninggalkan kelas dengan keadaan mengucapkan salam. Kemudian menggunakan media dan metode yang tepat menurut situasi dan kondisi pendidikan. Dan juga yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pendidikan untuk dijadikan feedback bagi keberhasilan pendidikan di masa mendatang. Sebagaimana dalam firman Allah yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya yang terakhir ada kompetensi profesional religius, yang dimana
Kompetensi ini menyangkut kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara profesional, dalam arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam. Dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Lebih terperinci dijelaskan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi a. konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi, seni yang menaungi koheren dengan materi ajar, b. materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, c. hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, D. Penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan E adalah kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memahami pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar, baik standar kompetensi, standar isi mata pelajaran, struktur, metode mengajar yang sesuai dengan materi. Guru harus memahami dan menguasai materi secara universal, terutama materi yang dilaksanakannya, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah, yang berarti, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Nah, kompetensi profesional religius guru menurut Imam Al-Ghazali adalah 1. Menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik, 2. Terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaik-baiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak mendetail. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, kompetensi profesional religius mencakup 1. Senantiasa membekali diri dengan ilmu-ilmu dan mengkaji serta mengembangkan kemampuan profesionalisnya. 2. Mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar. 3. Mampu mengelola peserta didik dengan baik. 4. Memahami kondisi fisik dari peserta didik. Dan 5 adalah peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru. Sedangkan menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi, kompetensi profesional religius meliputi pemahaman tabiat, minat, kebiasaan, perasaan dan kemampuan peserta didik, serta penguasaan bidang yang diajarkan dan bersedia mengembangkannya. Mungkin itu saja materi terkait dengan apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam pendidikan Islam. Yang ketiga ada kompetensi sosial religius, yang dimana seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial, selaras dengan ajaran Islam, sikap gotong royong, tolong menolong atau egalitarian, yaitu persamaan derajat antara sesama manusia, sikap toleransi dan sebagainya, juga perlu dimiliki oleh pendidik untuk selanjutnya juga diciptakan dalam suasana pendidikan Islam dalam rangka transinternalisasi sosial atau transsosial antara pendidik dan anak didik. Guru haruslah memiliki rasa sosial yang tinggi, yang dilandasi oleh nilai-nilai keislaman, kepedulian sosial. Guru akan berpengaruh pada anak didik. Guru juga harus bisa membina situasi sosial yang meliputi interaksi belajar mengajar, yang mendorong anak didik dalam meningkatkan kemampuan memahami pentingnya kebersamaan dan pemahaman ke arah pemikiran dan perbuatan di kalangan anak didik. Pemahaman akan pentingnya kebersamaan tersebut haruslah dilaksanakan dalam aktivitas-aktivitas yang membawa kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa merupakan pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menolong orang lain baik secara pribadi maupun secara berkelompok, dan dilarang menolong orang lain dalam berbuat kemungkaran. Bahkan apabila seorang muslim melihat kemungkaran itu dilakukan oleh orang lain, maka wajib untuk mencegahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu melihat kemungkaran harus merubah dengan tangannya, bila tidak dapat maka dengan mulutnya, apabila tidak dapat maka dengan hatinya. Ini selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Well, we will discuss about how to improve teacher competence.
Bagaimana sih cara meningkatkan kompetensi guru? Cara yang pertama itu adalah continuing education to a higher level. Yang pertama itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, di dalam undang-undang, salah satu kompetensi guru yang harus dipenuhi guru itu adalah kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan. Nah, dengan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, guru itu bisa mengetahui, bisa menambah pengetahuan, serta memperoleh informasi baru dalam bidang pendidikan. Nah, jadi pemerintah itu juga sering mengadakan program-program sehingga guru itu memiliki akuntabilitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru. Oke, next, participate in training and various teacher activities that support the quality of learning. Mengikuti pelatihan dan berbagai kegiatan guru yang mendukung kualitas pembelajaran. Jadi selain melalui pendidikan formal, guru itu juga bisa melanjutkan secara non-formal. Jadi saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan, yang ditujukan untuk meningkatkan keahlian guru dalam mengajar, baik itu secara offline maupun online. Nah, jadi guru itu dapat mengikuti berbagai pelatihan yang mengajarkan berbagai keterampilan untuk menunjang pembelajarannya, seperti ya pelatihan IT, menggambar, atau pelatihan coding dan sebagainya. Jadi untuk menjadi guru yang profesional, guru itu tidak melulu belajar tentang strategi pembelajaran saja, tetapi harus diimbangi dengan keterampilan lainnya. And the next, actively participate in kelompok kerja guru and teacher community activities. Jadi aktif mengikuti kegiatan KKG, kelompok kerja guru dan komunitas guru. Jadi strategi pengembangan profesi guru itu dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk mengupgrade kemampuan dan keterampilan guru. Jadi untuk mendapatkan inspirasi itu tidak harus belajar saja dari profesor atau orang-orang yang bergelar lebih tinggi dari kita. Nah, justru belajar dari sesama guru itu lebih berhasil mempraktikkan strategi. Nah, itu sangatlah penting karena tidak hanya sekedar teori saja, mereka juga mempraktikkannya secara langsung. Jadi bergabung dalam komunitas guru itu dapat membantu dalam meningkatkan keahlian mengajar. And the next, multiply reading, jadi memperbanyak dalam membaca. Jadi guru itu dapat membaca buku dan karya tulis lain seperti artikel, blog, jurnal, atau hasil penelitian. Jadi tentang apa aja, tentang metode pembelajaran, konten pelajaran, kompetensi pedagogik, cara berkomunikasi dan lain-lainnya. Kemudian peer observation in evaluation. Jadi maksudnya itu bentuk kegiatan ini itu adalah guru tidak perlu malu meminta masukan dari rekan sejawatnya. Jadi tentang cara mengajar. Kemudian jika ada yang dianggap memiliki keterampilan atau pengetahuan lebih, itu jangan segan-segan untuk meminta izin melakukan observasi kepada rekan sejawatnya. And the next, making educational writing, membuat karya tulis tentang bidang pendidikan. Nah, ini hal yang dibutuhkan guru agar berkembang selain mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tadi. Jadi sebagai guru, itu guru harus dianjurkan untuk banyak menulis juga, terutama mengenai tema pendidikan dan pengajaran. Jadi hasil karya tulisan itu berupa penelitian, artikel, jurnal, praktik baik pengajaran dapat dijadikan sebagai dokumentasi juga. Jadi tanpa guru sadari karya tulis itu yang dihasilkan itu dapat menjadi portofolio, bahkan menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya. Jadi keenam cara tersebut untuk meningkatkan kompetensi guru itu tidak akan berhasil tanpa kemauan dan komitmen yang kuat.
Jadi jangan bosan memotivasi diri untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih kebijakan tentang peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru itu dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan diklat dan bukan diklat. Antara lain seperti beberapa contoh yang saya sebutkan di bawah ini. Nah, yang pertama ada in-house training, yang dimana pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau madrasah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada program magang, yang dimana adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Misalnya magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Nah, program magang ini dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru, sekolah atau madrasah kejuruan memerlukan pengalaman yang nyata. Selanjutnya ada kemitraan sekolah atau madrasah. Nah, pelatihan melalui kemitraan sekolah atau madrasah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau madrasah atau di tempat mitra sekolah atau madrasah. Pembinaan melalui mitra sekolah atau madrasah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisnya. Kemudian ada juga belajar jarak jauh, yang dimana pelatihan ini melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti ibu kota, kabupaten, atau di provinsi. Nah, selanjutnya ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Jadi, pelatihan jenis ini dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat, Kementerian Agama, P4TK, dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Kemudian ada juga kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, yang dimana kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, kemudian menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada juga pembinaan internal oleh sekolah atau madrasah, yang dimana pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah atau madrasah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan juga diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan lanjut, yang dimana ada pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru-guru yang berprestasi. Kemudian pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya mengembangkan profesi. Nah, ada juga kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, yaitu ada diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku atau bahan ajar, pembuatan media pembelajaran,
serta pembuatan karya teknologi atau karya seni. Nah, teman-teman mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.